Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa ja'alahu nuran yahdi bihi may yasha'u ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat ngalim Fatayat NU Kota Depok rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengkaji ilmu dengan tema Al-Quran dan keutamaannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita yang memberikan pencerahan minad dhulumati ilan nur dan teladan umat Islam sepanjang hayat. Hadirin rahimakumullah. Keistimewaan Al-Quran banyak sekali. Di antaranya kalau kita melihat kota Mekah Al-Mukarramah yang dulunya gersang, begitu diturunkan Al-Quran maka menjadi penuh berkah. Demikian juga di Madinah Al-Munawwarah, penuh dengan berkah dengan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengkaji Al-Quran, melakukan tadarus dengan malaikat Jibril. Bahkan di akhir hayat beliau, malaikat Jibril hadir kedua kali. Kita kenal dalam sejarah, Umar bin Khattab adalah seorang yang dikenal sebagai singa padang pasir. Namun apa yang terjadi saat dia mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikomandangkan adiknya, yakni Fatimah? Maka kemarahan itu pudar menjadi cahaya dan dia mendapatkan nur ilahi dengan masuk ke dalam agama Islam. Itu karena ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang mukmin, namun seluruh umat manusia. Kalau ingin hidupnya terarah, punya aturan, punya pedoman di dalam kehidupannya, maka harus berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asyhara falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia, dan juga penjelasan terhadap petunjuk itu juga ada pembeda, yaitu Al-Furqan. Saat kita hadir di bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa penuh selama 1 bulan. Dan ada rukhsah bagi orang yang sakit maupun yang bepergian dengan bepergian secara syar'i, ya, misalkan secara syariat dengan batas kilometer tertentu. Ada yang menyatakan 85 km, maka dia boleh berbuka puasa, namun harus menggantikan di lain waktu, di lain hari tentunya. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagi hamba-hambanya. Yang demikian ini adalah petunjuk bagi kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang memang menjadi petunjuk, ya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Apabila kita bertadarus membaca Al-Quran, maka menjadi kebajikan.
bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebajikan itu. Kalau misalkan bulan puasa tentunya akan lebih banyak lagi, karena bulan puasa ini adalah bulan di mana semua pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan walamun harfan wa mimun harfan." Ya. Jadi saat kita membaca satu huruf dalam Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an, maka itu adalah sebuah kebajikan. Dan Allah akan melipat gandakan 10 kali kebajikan itu. Dan saat kita membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Inilah sehingga saat kita membaca basmalah saja itu sudah ada 17 huruf ya. Jadi banyak sekali, kalau dikalikan 10 kalikan lagi sama Allah. Nah, ini ilmu yang bisa kita pelajari dan kita bisa amalkan untuk tadarus Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah memberikan analog bahwa orang Muslim, orang beriman apabila membaca Al-Qur'an itu seperti buah limau, di mana buahnya beraroma harum dan kemudian lezat rasanya. Namun kalau orang mukmin itu tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, tetap dia manis, karena mukmin manis namun tidak beraroma. Dalam hadis itu dilanjutkan bahwa ada orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Nah, itu diperumpamakan seperti bunga. Bunga itu harum tetapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah labu yang pahit rasanya dan tidak manis. Itu adalah penggambaran bagaimana baiknya orang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana kalau misalkan orang terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'an, maka ada pahala yang lebih lagi, yaitu dikalikan, 2 kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterbata-bataannya itu. Ya. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang mukmin adalah dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Nah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang, petunjuk ke jalan yang lebih lurus, yakni kepada orang, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini apabila melakukan amal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.